Baik, adik-adik mahasiswa semua, kali ini kita akan mendemonstrasikan praktikum biologi mengenai materi faktor biologi terhadap pertumbuhan mikrobia. Baik, yang pertama kita siapkan ini dari suspensi mikrobia yang akan diuji, ya. Jadi sudah diencerkan. Satu ose diencerkan ke 9 ml Aquades. Selanjutnya seperti biasa ya, letaknya disiapkan. Ya, disiapkan. Jadi diaseptiskan dengan alkohol. Ya. Kemudian kita sisihkan ya kotoran-kotoran yang ada. Ya, kemudian api Bunsen-nya disiapkan. Ya, baik. Untuk selanjutnya yang akan diuji disiapkan ya. Jadi nanti menggunakan metode pour plate, ya, pour plate. Ini, kemudian ini bahan-bahan yang akan diujikan. Ya. Baik, yang akan diujikan itu nanti adalah suspensi mikrobia. Kita tanam di dalam nutrien agar. Ya, nutrien agar seperti biasa nanti menggunakan metode pour plate ya. Bahan yang diujikan untuk pertumbuhan biologi ya. Jadi bahan-bahan biologinya meliputi antibiotik. Ada erythromycin, kemudian ada amoxicillin, kemudian ada chloramphenicol. Jadi nanti untuk prinsip cara kerjanya bisa Anda perhatikan di modul. Yang pertama, nanti mikrobianya diambil 1 mili ya. Kemudian ditanam atau dituang ke cawan petri. Selanjutnya nanti Na nutrien agarnya yang cair dituang seperti biasa. Kemudian tunggu hingga padat ya. Setelah itu nanti dibuat juring atau pemisah. Kemudian prinsipnya nanti bahan-bahan tadi ditanam dengan menggunakan teknik paper dish. Paper dish itu kertas saring ya, dibuat cakram begitu. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam larutan yang akan diujikan. Setelah itu nanti ditanam dengan metode difusi. Kalau memang dia memiliki sifat hambatan, maka di daerah sekitar itu tidak akan ditumbuhi mikrobia. Jadi prinsipnya seperti itu. Baik, kita lakukan ya. Jadi yang pertama dibuka dulu. Kemudian kita ambil 1 mili ya, dengan menggunakan gelas pring. Ya, baik, diambil 1 mili ya. Ya, pastikan sudah kuat. Baik, diambil suspensinya. Jadi ini suspensi. Ambil secara aseptis. Ya, diambil 1 mili pas. Kemudian tutup kembali. Ya, selanjutnya masukkan ke dalam cawan petri steril ya. Jangan lupa dibakar biar steril. Kemudian karena ini mikrobia, maka harus Anda tutup agar tidak mencemari, mengkontaminasi ya. Ditutup kembali, kemudian sisihkan. Oke, kemudian kita ambil nutrien agar cair ya di wadah. Kita ambil. Ya, kemudian kita tunggu sampai sekitar suhu 40 derajat Celcius ya.
ditunggu. Oke. Kemudian kalornya biar berkurang bisa kita bantu seperti ini, ya. Nah ini, baik, ini sudah mulai berkurang. Nah, kalau sudah hangat-hangat bubuk, kemudian kita tuang sini, ya. Baik, karena ini sudah sekali tuang, bisa kita lepas tutupnya. Kemudian tutup kembali secara steril, ya. Kemudian homogenkan membentuk angka 8 sebanyak 5 putaran. Pelan-pelan agar tidak mengotori mulut cawan Petri, ya. Karena nanti ketika padat tidak bisa dibuka. 3, 4, 5. Baik, tunggu sampai padat. Ditunggu sampai padat. Oke, ketika sudah padat, ya, kemudian kita buat juring. Karena yang diujikan ada 4 zat, maka kita buat 4 bagian, ya. Namanya juring. Juring itu sebenarnya wilayah atau bagian, ya. Sama rata. Ya, kita ambil titik tengahnya. Kemudian dibagi. Oke, sudah, ya. Kemudian diberi kode, ya. Kodenya itu harus ada di sini, di bagian bawah, bukan ditutupnya. Karena kalau ditutupnya nanti bisa bergeser, akan mengacaukan data. Diberi kode 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. 1, 2, 3, 4 sini, ya. 4. Nah, 1 itu nanti Anda tulis, 1 adalah kloramfenikol, 2 adalah amok, 3 eritromisin, kemudian yang bagian 4 kontrolnya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tanam, ya. Kita tanam. Siapkan dulu kertas cakramnya, ya, disiapkan urut. Yang pertama adalah kloram, kemudian amok, kemudian eritro, terakhir adalah kontrol. Nah, ini nanti diambil dengan pinset. Pinsetnya juga harus 1 zat 1. Jadi ini Anda siapkan seperti ini. Ini bagian kloram, miliknya kloram. Ini miliknya amok, ya. Kemudian ini miliknya eritromisin. Kemudian ini miliknya kontrol. Nah, ini tidak boleh tertukar. Kenapa? Karena nanti akan mengkontaminasi zat mana yang akan terpengaruh, begitu, ya. Baik, kita mulai dulu, ya. Kloram. Nah, ini kita mulai. Ini kloramnya. Kemudian ini pinsetnya. Kita ambil kertas cakramnya dulu, kemudian dipaparkan dengan zatnya, ya. Diambil dengan aseptis. Ya, caranya mencepit pada bagian ujung sedikit saja, diambil 1. Dan tidak boleh jauh-jauh. Nah, diambil 1, ya. Kemudian tutup kembali secara aseptis. Kemudian Anda tempelkan, tapi jangan tercelup semua. Salah satu ujung yang tidak tercepit Anda tempelkan. Ya, dibuka. Tempelkan, ya. Nah, sudah. Kemudian nanti Anda tanam pada media yang sudah ditanami suspensi mikrobia. Kodenya 1, jangan lupa. Anda paparkan di bagian tengah, ya. 1. Oke. Ini tadi 1 di sini, ya. Anda tempelkan di tengah. Nah, seperti ini. Sudah. Ya, jangan dibalik dulu, ya. Biarin seperti ini. Jangan dibalik dulu, karena nanti khawatirnya zatnya akan menetes di bagian tutup. Sudah selesai, singkirkan biar tidak mengacaukan kerja Anda. Disingkirkan dulu yang sudah selesai.
Seterusnya adalah amoxilin. Amoxilin ya. Nah, ini pinsetnya yang amoxilin ya. Sama. Jadi kertasnya beda, yang ada kodenya sesuai zatnya ya. Kertas papernya diambil ya. Ambil satu. Oke. Ya, ini jangan dibalik ya, enggak usah dibalik. Kemudian Anda paparkan zatnya ya. Secara aseptis. Paparkan. Oke. Tutup kembali. Kemudian tanam di bagian nomor 2 tadi. 1, kemudian 2 ini ya. Oke, bagian tengah sama kayak tadi. Ya, jangan sampai melukai medianya. Oke, sudah selesai. Singkirkan lagi. Ya, singkirkan di sini. Berikutnya adalah eritro. Ya, eritro. Ini sama kayak tadi ya, diambil satu kertas, satu papernya ya, kertas cakramnya. Oke, diambil. Oke, dibakar kembali. Kemudian paparkan dengan zatnya ya. Oke, kemudian di bagian 3, kode 3 ya, tempelkan, tanamkan di sini. Oke. Bakar kembali ya. Tinggal yang terakhir adalah kontrol ya. Ini singkirkan dulu. Disingkirkan dulu yang sudah selesai. Kemudian terakhir adalah kontrol ya. Nih ya, kontrol. Ini juga kontrol ya. Oke, diambil lagi kertas papernya. Kertas atau papernya ya, paper cakramnya. Oke. Diambil. Kemudian Anda tempelkan di kontrol ya. Kontrolnya adalah aqua steril. Oke, sudah. Ya, terakhir adalah nomor 4. Oke, sudah selesai ya. Kemudian ditutup kembali, ini singkirkan ya, sudah selesai. Kemudian ditutup kembali ya, dibungkus kembali. Harus dalam kondisi terbalik. Kenapa? Karena nanti uap airnya ketika nanti tidak dibalik itu akan mengganggu ya. Jadi harus ditaruh di bagian uap airnya biar jatuh di bagian tutupnya ya. Jadi dibalik. Oke. Sudah. Kemudian seperti biasa diberi etikat ya, diberi etikat. Berarti ini faktor biologi ya. Faktor biologi. Beri tanggal ya, tanggal sekarang 23 2020. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Ya. Baik. Ini suhunya inkubatornya ini belum naik, jadi nanti ditunggu dulu. Ya, baik. Selanjutnya diinkubasi ya. Inkubasinya tidak boleh dibalik karena tadi sudah dibalik. Di inkubator. Inkubator. Ya, ini sudah diberi etikat ya, jadi tidak keliru dengan yang lain. Sudah?
Kalau sudah ya diinkubasi selama 2 kali 24 jam. Nanti hasilnya seperti ini, tapi ini ternyata tidak ada hambatan ya. Lebih tepatnya mungkin bisa dibantu untuk men-shoot ini. Jadi nanti seperti itu ya daerah hambatannya. Jadi yang bagian zona bening itu nanti diukur diameternya berapa milimeter ya, satuannya milimeter. Nah nanti di modul sudah ada masuk ke kategori kuat, sedang atau ringan itu ya. Baik, itu untuk penjelasan berikutnya nanti nunggu di instruksi dari dosen pengampu. Baik, setelah diinkubasi ya untuk faktor biologi kita ambil datanya ya, inkubasi 2 kali 24 jam. Faktor biologi ini pada prinsipnya adalah untuk mengetahui efek dari zat ya biologinya. Ada chloramfenicol, ada erythromycin, ada amoxicillin, kemudian kontrolnya ini aquades ya. Nah, apakah zat-zat ini nanti memberikan hambatan pertumbuhan mikrobia atau tidak? Jadi paper dish yang sudah dipaparkan zat tersebut kemarin kan ditempelkan ya, di paper dish ditempelkan di zat, kemudian dimasukkan ke zuring sesuai dengan yang sudah diberikan etikat. Nah nanti akan terjadi apa? Difusi ya. Jadi zatnya difusi, melebar begitu, merembas di sekitar paper dish. Nah kalau memang dia nanti memiliki efek daya hambat, maka akan terlihat adanya zona bening atau clear zone di sekitar zat tersebut. Sedangkan yang bagian buram ini berarti menunjukkan ada pertumbuhan mikrobia. Begitu ya, jadi pada prinsipnya di daerah bening nanti berarti dia ada zat yang bisa menghambat pertumbuhan mikrobia. Anda perhatikan, kloram berarti ada zat penghambatnya. Erythromycin berarti juga ada zat penghambat. Amoxicillin juga ada, kontrol juga tidak terlihat ya. Baik, jadi untuk besar daya hambat itu nanti bisa diukur berdasarkan diameternya ya. Jadi berdasarkan di modul nanti Anda bisa melihat ada beberapa literatur ya. Jadi tergantung nanti kalau ada yang dikurangi, jadi besar zona hambat diameternya itu diukur, kemudian dikurangi diameter dari kertas cakram. Jadi nanti ada beberapa literatur yang seperti itu, tapi besarnya berbeda. Ya, ada juga beberapa literatur yang semua sudah total, jadi langsung diukur diameternya. Ya, seperti di modul, mungkin Anda nanti bisa melihat ada yang dua-duanya itu dicantumkan. Nah, ini kita menggunakan yang total ya, jadi tanpa dikurangi diameter dari kertas cakramnya. Ya, jadi ukurannya ya berdasarkan daya hambatnya nanti ada yang sifatnya itu lemah, kemudian sedang, kemudian kuat ya. Jadi kalau lemah itu besar, diameternya itu 7 sampai 15 mm. Sedangkan yang sedang itu 16 sampai 25 mm. Kemudian dikatakan kuat itu jika di atas 25 mm. Sekarang kita ukur ya. Jadi nanti jika Anda nanti menemukan, jadi ada beberapa memang ya hasilnya itu diameternya ada yang pendek, terlihat pendek, kemudian ada yang dia itu panjang. Jadi maksudnya lingkarannya itu tidak rata. Oleh karena itu harus diukur yang terpendek dan juga terpanjang, kemudian di rata-rata. Ya, coba kita lihat ya. Ini 40, ini kebetulan sepertinya sama ya. 40 sama juga, sehingga 40 mm ini dikatakan kuat ya. Baik, kemudian yang untuk eritro ini ada 35, ini juga 35, berarti 35 mm termasuk kuat juga. Ini 30, ini juga 30 ya, berarti termasuk kuat. Baik, chloramfenicol, erythromycin maupun amoxicillin itu memiliki hambatan yang kuat ya. Tetapi di antara ini yang paling kuat adalah chloramfenicol. Kemudian Anda perhatikan untuk yang kontrol jelas sekali tidak ada zona hambat. Jadi buram ya di sekitar itu, sehingga menunjukkan ada pertumbuhan mikrobia. Begitu? Ya, nanti silahkan dibahas ya hasil-hasil ini.
Kemudian nanti dari pembahasan silakan Anda nanti mencari literatur ya, berdasarkan zona hambatan sifatnya bagaimana begitu. Itu jadi nanti kita kembali ke open learning ya. Saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.